ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul dalam kesempatan pada hari ini di satu majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah majelis talibul ilmi yang insya Allah pada hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadzuna Faisal Miftah Hafidhahullah Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat, dan semoga kita dibersamakan dengan beliau di hari akhir kelak. Kemudian untuk hari ini insya Allah kita akan mulai sebuah kajian perdana yang pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kitab Jamil Ulum Al Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kemudian pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang pertama yang kita akan membahas dari mukadimah kitab tersebut, dan barangkali untuk mempersingkat waktu kepada para peserta, kita seperti biasanya nanti akan ada tanya jawab di akhir sesi, dan untuk dapat mempersiapkan alat tulis, dan kemudian untuk mempersingkat waktu kita persilahkan kepada Ustadzuna Faisal untuk memulai kajiannya. Kepada Ustadz kami persilahkan, tafadhol masykurah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah ya, kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya ya, kepada makhluknya, kepada manusia khususnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Ar-Rum ayat ke-40, Allah lah yang menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian Dia memberikan rezeki kepada kalian. Tsumma yumitukum, kemudian setelah itu Allah akan mematikan kalian, mewafatkan kita ya. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kalian lagi, yaitu membangkitkan setelah kematian. Kemudian Allah bertanya, hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'? Apakah ada sekutu-sekutu kalian yang bisa melakukan hal demikian? Ini pertanyaan untuk mengingkari bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam perbuatannya, rububiyahnya, penciptaan dan memberi rezeki, menghidupkan juga mematikannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan huwal khaliqur raziqu. Maksudnya adalah, kata beliau, dialah Allah yang mencipta
dan memberikan rezeki. Yukhrijul insana min batni ummihi uryanan. Allah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak berpakaian. Artinya tidak memiliki apa-apa. La ilma lahu wala sam'a wala basara wala quwwah. Kita ya atau manusia ketika mereka lahir tidak memiliki ilmu pengetahuan, tidak memiliki pendengaran atau belum sempurna pendengarannya. Begitu juga penglihatannya, apalagi kekuatan. Kemudian summa yarzuquhu, kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, kemudian Allah berikan rezeki kepada hamba itu. Jami'a dzalika, semuanya. Allah berikan pengetahuan. Akhirnya kita diberikan ilmu oleh Allah, ya. Mungkin sebagian kita sudah ada yang sampai kepada tingkatan puncak tertinggi dalam marhala atau hierarki pendidikan, ya, sampai doktor atau mungkin sudah sampai profesor. Kemudian setelah itu Allah berikan kesempurnaan pandangan, penglihatan, pendengaran, begitu juga kekuatan, ya, fisik kita. Setelah itu wariyasy wal libas wal mal. Allah berikan kita ya perabot-perabotan yang indah, yang mempesona, kemudian pakaian dan juga harta, wal amlak, juga aset-aset, wal makasib. Allah juga berikan kita mata pencaharian yang dengan hal tersebut kita bisa menikmati hidup ini, ya. Maka subhanallah, ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah." Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan dulu kalian tidak memiliki ilmu sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'alakum tashkurun. Yang demikian itu kata Allah agar kalian bersyukur kepada Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 78, ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ya, ketika menafsirkan surah An-Nahl ini beliau mengatakan wallahu taala a'lamakum ma lam takunu ta'lamuna min ba'di ma akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'qiluna syai'an wa la ta'lamun. Artinya dialah Allah yang mengajarkan kalian, yang memberikan ilmu apa-apa yang dulu kalian tidak ketahui setelah keluar dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak memiliki akal dan juga tidak memiliki ilmu pengetahuan. Faradaqakum uqulan tafqahuna biha. Allah pun memberikan rezeki, ya, kepada kita, yaitu berupa akal yang sehat yang dengannya kita pun bisa memahami sesuatu. Wa tumayyizuna bihal khaira minasyarri. Dengannya kita pun bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Wa bassarakum biha ma lam takunu tubsirun. Dan Allah menjadikan pandangan penglihatan yang dengannya kita bisa melihat yang dulu kita tidak bisa melihat. Wa ja'ala lakumus sam'a allazi tasma'una bihal aswat. Kemudian Allah ciptakan juga pendengaran yang dengan telinga dan sistem pendengaran ini kita bisa mendengar suara-suara. Kemudian dengan ini juga fayafqahu ba'dukum an ba'di ma tatahawaruna bihi bainakum. Dengan mendengarkan suara kita jadi faham, ya. Jadi faham pembicaraan sesama kita. Bahkan Allah mengajarkan kita juga bahasa-bahasa tersebut sehingga kita menjadi bisa bahasa-bahasa selain bahasa ibu kita. Naam, ya. Kita sebagian ada yang di Eropa, ada yang di Amerika mungkin, ada yang di Indonesia yang bisa memahami bahasa Inggris, mungkin bahasa Eropa, ya, bahasa Jerman atau bahasa yang lainnya, ya, bahasa Belanda atau yang lainnya. Ini semua adalah nikmat yang Allah berikan. Setelah itu kata beliau, kata Ibnu Jarir rahimallahu taala, wal afidah, Allah memberikan hati, ay wal qulub allati ta'rifuna bihal asya. Maksudnya hati yang dengannya engkau bisa memahami, mengerti segala sesuatu. Fatahfazunaha wa tafakkaruna fatafaqqahuna biha. Maka dengan hati itu kita bisa menghafal, mengingat, ya, menyimpan, kemudian memikirkan, menganalisa dan memahami dengan hal tersebut. Subhanallah, ya. Nikmat yang besar ini yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pertanyaannya, apakah dengan nikmat yang banyak ini Allah hanya sekedar menciptakan sia-sia tanpa ada tujuan?
Dan jawabannya tentu kita ketahui bahwa tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Maha Suci dari perbuatan yang sia-sia. Ya. Allah Maha Suci dari perbuatan yang tidak ada hikmahnya, tidak ada tujuannya. Berbeda dengan kita manusia, terkadang perbuatan kita dan pasti dan selalu tidak ada tujuannya, kadang salah, kadang juga tujuannya buruk. Bahkan kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat dan juga maknanya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini enggak ada tujuan, ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menerangkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 116 Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia sedangkan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haq. Kemudian Allah mensucikan dirinya, maka maha tinggi Allah dan maha suci dari perbuatan tersebut. Artinya Allah maha raja, maha benar, nggak mungkin menciptakan kita ini sia-sia, nggak mungkin, ya. La ilaha illahu rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia dan Dia Allah, Rabb, pemilik ars yang mulia. Dalam surat Al-Anbiya ayat 16 Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini dalam keadaan bermain-main. Ya. Allah juga Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-38 39 berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun." Dan tidaklah kata Allah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main saja. Enggak ada, ya. Tidak mungkin dan Allah Maha Suci dari perbuatan tersebut. Tidak lain kami ciptakan keduanya kata Allah illa bil haq kecuali dengan benar dengan tujuan yang hak. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini diturunkan dari sisi Allah yang Maha Perkasa, Maha Mulia lagi Maha Bijaksana, dan tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya melainkan dengan tujuan yang benar, tujuan yang hak dan juga waktu yang sudah Allah tentukan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Tapi sayang, orang-orang yang ingkar, orang yang kufur tersebut mengingkari peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka, mereka berpaling. Subhanallah. Ayat-ayat yang kita jelaskan tadi, yang kita sampaikan tadi, bahwa bukti bahwa kita hidup ini ada tujuannya. Kita hidup tidak hanya sekedar hidup, makan, minum, ya, beristri, beranak, memiliki rumah, memiliki pendidikan, jaminan hidup dan seterusnya. Enggak, ada tujuannya. Dan kita alhamdulillah diberitahukan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabi dan rasulnya, yang melalui wahyu Al-Qur'an dan sunnahnya, bahwa ternyata tujuan hidup kita itu adalah untuk menegakkan ubudiyah, untuk menegakkan tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar semua mereka beribadah hanya kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan, "Ai innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati." Maksudnya aku ciptakan mereka atau aku ciptakan kalian, ya, aku perintahkan agar kalian atau mereka hanya beribadah kepadaku, la lihtiyaji ilaihim, dan bukan kebutuhanku atas mereka, tetapi ibadah itu adalah kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Syekh Sa'di, ya, Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, "Fallahu ta'ala khalaqal khalqa li'ibadati." Dan Allah menciptakan hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma'rifatu bi asma'ihi wa sifatihi wa amarahum bidzalika. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, memerintahkan mereka, faman qada, siapa yang mentaati Allah, wa adama amara bihi, dan menunaikan apa yang Allah perintahkan,
fahuwa minal muflihin. Dia termasuk hamba-hamba yang beruntung, yang menang, yang sukses. Wa man a'rada an dzalika faulaika humul khasirun. Kemudian kata beliau, dan siapa yang menentang ya, atau tidak mengamalkan perintah Allah, mereka lah orang-orang yang merugi. Wala budda an yajma'ahum fi darin, dan pasti Allah akan mengumpulkan mereka nanti di negeri akhirat, yujazihim fi ma'ala ma'amarahum bihi wa nahahum. Allah akan membalas mereka atas apa-apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang telah Allah larang. Artinya, apa yang Allah perintahkan jika dikerjakan, Allah akan balas berlipat-lipat ganda. Sebaliknya, apa yang Allah larang, ya, apabila dikerjakan juga Allah akan hukum dengan berlipat-lipat ganda. Ya, nasallallahu salama wal afiyah. Ya, di dalam ayat lain, ya, Allah menjelaskan ya bahwasanya kita ini diciptakan untuk diuji siapa yang terbaik perbuatannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman ya di dalam surat Hud ya ayat ke-7, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya itu berada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah uji kalian siapa yang terbaik amalnya, perbuatannya. Kemudian di dalam surat Al-Mulk juga Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling ihsan, yang paling terbaik perbuatannya. Dialah Allah Al-Aziz, dialah Allah Al-Ghafur, yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha pengampun. 6 ya. Para ulama menyebutkan bahwa makna ahsanu amala adalah yang paling akhlasahum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dalam peribadahannya dan yang paling mengikuti rasul-rasulnya, atau mengikuti atau paling tepat, paling sesuai dengan contoh dari rasul-rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul agar mereka beribadah ya, kepada Allah, agar para nabi dan rasul menyampaikan kepada manusia supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh Allah telah mengutus setiap umat seorang rasul, ya, utusan Allah dari kalangan manusia, an ya'budullaha wajtanibut taghut, agar rasul itu memerintahkan kepada manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan jauhi oleh kalian taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian mereka ada yang mendapat petunjuk, sebagian mereka ada yang tetap kesesatannya. Surah An-Nahl ayat ke-36. Begitu juga dalam surat Al-Hadid ya, ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulan bil bayyinat." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayyinat. Dengan bayyinat bil mu'jizat, kata Ibnu Katsir rahimallahu taala. Jadi Allah sudah mengutus para nabi dan rasul dengan mukjizat-mukjizatnya. Dan Allah telah mengutus kepada kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya, yaitu Al-Qur'an. Ya, dan juga sunnahnya yang menjelaskan Al-Qur'an. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan kepada rasul-rasul tersebut kitab ya, kepada kita, yaitu Al-Qur'an yang paling sempurna, yang akan Allah jaga sampai menjelang kiamat nanti. Wal mizan, dan juga mizan, yaitu keadilan ya. Al mizan artinya timbangan, maksudnya keadilan ya. Artinya Rasul tersebut akan menghukum manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq," dalam surah Al-Maidah. Dan hukumlah manusia itu ya, hukumlah mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Jangan ikuti hawa nafsu mereka atas apa yang telah Allah berikan, turunkan kepadamu dari kebenaran tersebut. Dan dalil-dalil tentang ini banyak ya, yaitu tentang perintah untuk menghukumi manusia dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyaquman nasu bil qist, supaya rasul tersebut ya menegakkan keadilan di antara manusia. Naam, ya, rasul-rasul tersebut
telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah, untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan ya kepada manusia tersebut perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulam mubasyirina wa mungzirin. Mereka adalah rasul-rasul yang Allah utus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Supaya nanti manusia di hadapan Allah sudah tidak ada lagi alasan ya, setelah Allah turunkan pada rasul tersebut. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surat Al-Maidah Allah menjelaskan, ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang menjelaskan kepada kalian atas masa senggangnya ya, Rasul, yaitu setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, itu ada masa tenggang yang panjang sampai diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Antakulu maja'ana min basyiri wala nadhir. Agar kalian jangan mengatakan Allah tidak menurunkan pemberi peringatan dan juga pemberi kabar gembira. Kata Allah, faqad ja'akum basyiru wan nadhir. Sungguh Allah telah menurunkan atau mengutus kepada kalian seorang pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Naam. Maka para rasul-rasul inilah yang menyampaikan risalah kepada manusia, yang menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan apa yang Allah inginkan atas perintah yang harus dilakukan manusia, dan juga apa yang Allah larang atas larangan tersebut supaya dijauhi oleh umat manusia. Mereka diperintahkan untuk beriman kepada Rasul tersebut, beriman kepada kitab yang diturunkan padanya, disuruh mentaati mereka, dan juga menjauhi larangannya. Karena ketaatan kepada Nabi dan Rasul tersebut merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan semua risalah dari Allah, telah menunaikan amanah, telah menasihati umat. Tidak ada satu ilmu yang Nabi SAW sembunyikan, karena Nabi SAW maksum ya dari menyampaikan wahyu. Artinya tidak mungkin Nabi menyembunyikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah mentazkiyah, telah mensucikan Rasulullah SAW akan hal ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya agama Islamlah agama yang sempurna ya. Agama Islamlah yang Allah turunkan sebagai agama yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam ya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semuanya ya. Sudah menyampaikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalimat Allah yang merupakan kalimat yang sidqan wa adla, yang jujur, yang benar isi-isinya, kisah-kisahnya, kemudian adla, yang adil hukum-hukum perintah dan larangannya. Maka ketika para rasul ya, ketika Rasulullah SAW wafat, ilmu ini pun diwariskan kepada para sahabatnya. Dan yang diwariskan adalah ilmu ya, karena para nabi dan rasul hanya mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta dan kekuasaan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud ya di dalam sahihnya, kemudian dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mewariskan dinar dan juga dirham. Artinya tidak mewariskan harta. Warasul ilma, akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu ya. Kemudian Nabi SAW sebelumnya mengatakan wa innal ulama warathatul anbiya, dan merekalah para ulama tersebut pewaris-pewaris para nabi. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin. Sungguh siapa yang mengambil ilmu darinya, dari Rasulullah SAW, sungguh dia telah mengambil warisan yang banyak ya. Subhanallah. Ya, Nabi mengatakan
bahwasanya para ulama lah pewaris para nabi. Al-Imam Abu Hatim ya rahimallahu taala ketika menjelaskan ya tentang hadis ini, yaitu tentang para ulama pewaris para nabi, kata beliau, fi hadzal hadis bayanun wadihun annal ulama alladzina lahumul fadl. Hadis ini menjelaskan dengan jelas, dengan nyata bahwasanya para ulama lah mereka yang memiliki keutamaan, humul ladzina ya'lamuna ilman nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sairil ulum. Mereka lah yang mengetahui ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mereka ya, selain mereka dari semua ilmu pengetahuan. Naam, ilmu pengetahuan banyak banget ya. Ada ilmu pengetahuan tentang manusia, ada ilmu pengetahuan tentang langit, ada ilmu pengetahuan tentang bumi, ada ilmu pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, ada ilmu pengetahuan tentang hewan-hewan. Tetapi ilmu pengetahuan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul adalah ilmu pengetahuan tentang agama ini, tentang iman, tentang ma'rifatullah Subhanahu wa taala, kemudian pokok-pokok keimanan, kemudian tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah, cara beribadah, ibadah-ibadah yang diwajibkan, ibadah-ibadah yang disunnahkan, juga tentang muamalah, baik muamalah antara suami istri ya, dalam pernikahan, atau muamalah dalam harta, ya, dalam perdagangan, juga tentang akhlak. Ilmu inilah yang disebut dengan ilmu syariat, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang ini hanya didapatkan oleh mereka para ulama pewaris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Al-Imam ya Abu Thaib ya Muhammad Syamsul Haq Abadi ketika menafsirkan ya warasatul anbiya, pewaris para nabi, beliau mengatakan li idharil islami wa nashril ahkam. Ini menunjukkan ya mereka lah para ulama yang akan menampakkan Islam dan yang akan menyebarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, dari mana kita tahu sholat? Dari mana kita tahu tentang pokok-pokok keimanan? Dari mana kita tahu tentang perkara-perkara agama ini? Selain dari mereka para ulama, ya. Alhamdulillah. Mereka lah pewaris para nabi, mereka lah penyambung risalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan para ulama ya, kalau kita bahas ya, begitu banyak, begitu besar, begitu agung dan begitu panjang ya. Maka cukuplah di sini ya, kita akan menyebutkan ya salah satu ulama yang sangat mulia, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kokoh di atas keimanan ya, di atas manhaj para salafus saleh, yang mendalami agama Islam ya, mendalami ayat Allah, begitu juga fakar dan mahir, bahkan hafiz ya, bahkan imam besar, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab ya Abul Faraj Zainuddin ya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ya. Dan insya Allah ya kita akan sedikit mengulas ya tentang beliau ya rahimahullahu taala, kemudian tentang kelahiran beliau, nasab beliau, keilmuan beliau, kemudian akidah beliau, juga berkaitan dengan karya-karya beliau, begitu juga tentang petuah-petuah beliau ya, cara beliau menuntut ilmu, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, sehingga layaklah beliau sebagai ulama yang harus kita ikuti, mengambil banyak faidah ilmu dari buku-buku karya-karyanya, yang merupakan satu kelaziman bagi seorang muslim agar dia meniti jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang diajarkan Rasulullah SAW, juga para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan juga para ulama yang mengikuti jalan mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanpa ilmu, tanpa agama, tanpa aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kalau tidak ada ilmu, tidak ada agama, manusia akan hidup serampangan. Manusia akan hidup semaunya sendiri. Manusia akan hidup seenaknya sendiri ya. Sudah ada agama saja, mereka pengen hidup semaunya. Mereka menentang agama tersebut. Mereka hilangkan ajaran agama tersebut. Bahkan mereka kritisi, mereka jelek-jelekan, ya, mereka beri label dengan label yang buruk, yang jahat, ya, untuk memuaskan hawa nafsu mereka, memuaskan pikiran-pikiran jorok mereka, ya, akal-akal busuk mereka, atau nafsu-nafsu syahwat ya yang
dihembuskan oleh syaitan ya untuk menghilangkan agama ini, untuk menghilangkan ajaran ini. Ya, ada agama seperti itu. Apalagi kalau tidak agama, kita bayangkan bagaimana kehidupan manusia tanpa agama. Pasti mereka akan seenaknya memakai pakaian, pasti mereka akan seenaknya memakan makanan, mereka semaunya sendiri tentang bergaul dengan orang tua. Oh ya, mereka akan melecehkan orang tua, mereka akan melecehkan wanita, ya, mereka wah semaunya pasti ya. Bayangkan kalau tidak ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru," dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada agama Allah ya, kepada Al-Qur'an, mengingkari Nabi Muhammad SAW, yatamatta'un, mereka itu kerjanya cuman seneng-seneng saja. Ya. Tamattu, cuman pengen memuaskan syahwatnya saja. Kulun, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak makan. Wan naru maswalahum, dan neraka kelak akan menjadi tempat kembali mereka ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian Allah berfirman dalam tadi surat Muhammad ayat 12 ya, Allah berfirman juga, zarhum ya'kuluna wa yatamatta'un, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan ya mereka kerjanya cuma makan dan bersenang-senang saja. Ya, kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-A'raf ya, ayat ke-179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ya ulaika humul ghafilun. Tunggu, kami akan penuhi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka yang punya hati tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat. Ya, mereka lah orang yang lalai ya. Subhanallah. Sebagaimana kita ketahui ya, kehidupan di mana? Di tempat yang tidak ada ilmu agama, yang tidak ada petuah-petuah agama ya, juga ajaran-ajaran agama yang benar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka eh, apa eh, wilayah tersebut, negara tersebut atau tempat tersebut ya mereka hidup seperti binatang ya, mereka akan makan seenaknya dan mereka akan hidup semaunya sendiri ya. Akhirnya mereka sebarkanlah perzinahan, bahkan lebih buruk dari perzinahan ya, yaitu LGBT ya, homoseksual, lesbi dan selanjutnya. Kemudian juga mereka sebarkan apa ekonomi menzalimi orang ya dengan ribanya, juga makanan-makanan yang buruk yang mereka makan dan seterusnya ya. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita mendalami agama ini, penting kita menjaga agama kita ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, yang berada di luar-luar negeri ya, di mana Islam sedikit, ajaran Islam sedikit misalkan di sana, maka berusaha semangatlah untuk mempelajari agama ini untuk membentengi diri kita, untuk menjaga diri kita agar kita tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, shiratal mustaqim, di atas iman, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam ya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, yang akan insyaallah kita akan mempelajari satu dari karya beliau yang sangat agung, yang sangat mulia. Beliau bernama Al-Imamu Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahman. Nama beliau adalah Abdurrahman ya. Adapun Sinyal di Ustadz mungkin ya. Afwan Ustaz, tadi sepertinya terpotong untuk penjelasannya. Barakallahu fikum. Kita lanjut ya. Tadi sampai penjelasan tentang Sampai Imam. Imam Abdurrahman Zainuddin. Oh, taib Baru sampai barak. situ Ustadz terputus. Nam, taib barak.
Allah fikum. Jazakallah khair. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Beliau bernama Al-Imam Abdurrahman ya. Zainuddin ya. Abdurrahman Ibn Syekh Al-Imam Al-Mukri Al-Muhaddis Syihabuddin Ahmad. Nama ayahnya Ahmad. Dan nama ayah beliau juga ulama besar ya. Ulama hadis, bahkan digelari dengan Al-Imam Al-Mukri ya. Al-Muhaddis ya. Ahli hadis. Kemudian kakeknya Syekh Al-Imam Muhaddis Abi Ahmad Rajab Abdurrahman. Kakeknya inilah yang dipanggil dengan Rajab ya. Lakop kakeknya yaitu bernama Abdurrahman. Abdurrahman juga nama kakeknya. Dikenal dengan Abi Ahmad ya, Rajab Abdurrahman. Jadi nama beliau itu Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman sebenarnya. Tapi Ahmad ayahnya ini adalah ulama besar, ulama muhaddis. Karena kakeknya juga Imam Rajab tersebut, ya Abi Ahmad juga ulama hadis ya. Nanti akan kita sebutkan pujian para ulama tentang ayah dan kakeknya ini. Dan Rajab itu diambil dari lakop kakeknya. Kenapa kakeknya dipanggil Rajab? Kila dikatakan karena beliau lahir di bulan Rajab, kemudian dikenal dengan nama Rajab, kemudian dipanggillah ayahnya Ibnu Rajab, bahkan Imam Ibnu Rajab pun ya yang masyhur dipanggil juga dengan Ibnu Rajab, tetapi yang terkenal adalah Imam Ibnu Rajab daripada ayahnya. Ayahnya juga dipanggil Ibnu Rajab, tapi kalau kita dengar Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, pasti semua para ulama, semua para talib penuntut ilmu akan langsung mengarah kepada beliau, bukan kepada ayahnya ya. Kemudian Ibn Al-Hasan, Ibn Muhammad bin Abil Barakat, Mas'ud As-Sulami, Al-Baghdadi, Ad-Dimashqi, Al-Hambali ya. Beliau ya rahimallahu taala diberikan kunyah Abul Faraj. Kunyah itu ada kunyah, ada lakop. Kunyah itu yaitu panggilan ayah atau ibunya ya. Seperti Abu atau Ibnu ya, atau anak ya, atau ummu, itu kunyah namanya. Ya seperti Abul Hasan misalkan Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhu, Abul Hasan ya Al Husain, atau Abi Abdurrahman ya yaitu siapa? Abdullah bin Umar, atau Abu Abdurrahman juga Abdullah bin Mas'ud, yaitu kunyah mereka ya. Atau Ibnu Abbas ya, atau Ibnu Umar tadi, Ibnu Mas'ud itu kunyah. Adapun laqab itu gelar ya. Ciri khas atau gelar yang diciri khaskan terhadap orang tersebut, dia dipanggil dengan apa istilahnya laqab itu. Maka Rajab ini adalah gelar beliau. Sebenarnya gelar beliau yang paling masyhur itu di kalangan para ulama adalah Zainuddin ya. Imam Ibnu Rajab ini beliau dikenal dengan Zainuddin. Sebagaimana diberikan laqab oleh Ibnu Al-Ammad ya Al-Hambali rahimallahu taala, Zainuddin wa Jamaluddin. Beliau dipanggil dengan Zainuddin dan juga Jamaluddin. Beliau juga dikenal dengan Bishihabuddin ya. Wal masyhur Syihabuddin itu bukan gelar beliau tapi gelar ayahnya. Beliau lahir di Baghdad tahun 736 Hijriah, dan ini pendapat yang paling rajih ya. Beliau lahir tahun 736 Hijriah di Baghdad, dan subhanallah ya, beliau ini di atas bimbingan ulama. Keluarganya keluarga para ulama. Di antaranya adalah ayahnya tadi, dan di antaranya adalah kakeknya ya. Beliau ya rahimallahu taala ya, dikenal dengan Ibnu Rajab, padahal ya sudah kita sebutkan tadi ya, Ibnu Rajab itu ada beberapa ulama yang terkenal dipanggil dengan Ibnu Rajab seperti ayahnya, yaitu siapa nama ayahnya tadi? Ahmad ya. Ahmad atau gelarnya Syihabuddin ya, Ibnu Rajab wa yuqalu lahu Ibnu Rajab Al-Mukri. Ini ayahnya. Atau ada imam lain ya, Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Abdurrahman ya, Ibnu Rajab At-Tukhi Asy-Syafi'i. Beliau juga ya dikenal dengan Ibnu Rajab yang lahir pada tahun 847 Hijriah. Tetapi ya, ketenaran mereka dengan Ibnu Rajab dikalahkan dengan ketenaran Imam Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman ini ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala
Jadi ketika kita menyebutkan qala Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala, langsung mengarah ke beliau, bukan kepada Ibnu Rajab selain beliau, ya. Kapan diketahui itu bukan beliau? Kalau ada ta'aliknya, kalau ada apa namanya eh, catatannya bahwa ini bukan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan beliau, perjalanan beliau menuntut ilmu, subhanallah, ya. Beliau ini langsung diasuh dan langsung di bawah pendidikan orang tuanya, yang orang tuanya adalah para ulama. Kakeknya ulama, ayahnya ulama besar, ya. Sehingga tidak apa namanya, ya, istilah kita itu, buah itu tidak jatuh dari pohonnya, ya. Maka subhanallah, tidak bisa dipungkiri bahwa beliau pun termasuk ulama yang besar, ya, walaupun tidak ada jaminan, ya, karena keulamaan itu tidak ada jaminan dari nasab atau keturunan, ya. Berapa banyak yang dia ulama besar bukan dari keturunan ulama, tetapi apabila ayahnya ulama, kakeknya ulama, apalagi ibunya wanita yang soleh yang mendidik anaknya, maka tidak mungkin apa namanya, sedikit, ya, jarang kita dapati yang anaknya itu melenceng, walaupun ada, ya. Subhanallah, ya, kakeknya yaitu Abu Ahmad Rajab ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abil Barakat Al-Mas'ud Al-Baghdadi, yang namanya tadi adalah Abdurrahman dan gelarnya adalah Rajab. Kenapa dia dipanggil Rajab? Ya, karena dia lahir di bulan Rajab. Kana faqihan aliman lahu halaqah ilmiyah fi Baghdad. Dia merupakan faqih, ya. Kemudian dia juga alim, ulama besar, ya. Bahkan beliau memiliki halaqah di Baghdad yang banyak tulab dari seluruh penjuru dunia untuk belajar ke sana. Ya, kakeknya ini lahir tahun 677 Hijriah. Ya. Bahkan kakeknya ini mendengar, ya, dari beberapa riwayat, ya, sepertiga riwayat Bukhari, dan menyampaikan hadis-hadis tersebut. Jadi ulama hadis, ya, kakeknya ini. Al-Imam Ibnul Ammad, ya, mengatakan, mensifati atau memuji kakeknya ini Asy-Syaikhul Imam Al-Muhaddis. Dia adalah Syekh berarti, ya, kabir, ya, artinya dalam keilmuan dia tinggi, gitu. Al-Imam, apalagi disifati dengan Al-Imam, Al-Muhaddis, apalagi disifati Al-Muhaddis, berarti yang faqih terhadap ilmu hadis, ya, Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ibn Rajab sempat belajar kepada kakeknya, bahkan menghadiri majelisnya. Bahkan beliau membacakan hadis, ya, di hadapan kakeknya. Disebutkan, ya, di dalam Fi Zaili ala Tabaqat, ya, qara'a ala jaddi abi. Apa namanya, ayahku membacakan kepada kakekku riwayat hadis, ya. Biasa para ulama dulu itu mereka membacakan sanad, membacakan riwayat hadis, yaitu Rajab, Ahmad Rajab Ibn al-Hasan ghairu marra bi Baghdad. Berapa kali bahkan dia membacakan hadis, ya, dengan ayahnya itu di hadapan kakeknya. Yaitu apa? Wa ana hadirun fi tsalitsah war rabi'ah wal khamisah. Dan aku, kata Ibnu Rajab, hadir pembacaan itu 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Yaitu apa? Riwayat sanadnya akhbarakum Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim Bazzar, ya, telah menceritakan kepada kalian Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim Bazzar, yang dia lahir tahun situ samania wa situmia, ya, 686. Akhbarana Abul Hasan Muhammad ibn Ahmad ibn Umar Al-Qati'i, menceritakan kepada kami Abul Hasan Muhammad ibn Ahmad ibn Umar Al-Qati'i. Akhbarana Abul Waqti Abdul Awwal ibn Isa, menceritakan kepada kami yaitu Abul Waqt, yaitu Abdul Awwal ibn Isa. Akhbarana Abul Hasan Ad-Dawudi, ya, menceritakan kepada kami Abul Hasan. Akhbarana Abu Muhammad As-Sarkhasi. Akhbarana Abu Abdullah Al-Farbauri. Haddatsana Al-Bukhari, haddatsana Al-Makki ibn Ibrahim, haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid an Salama ibn Aqwa qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan atas namaku apa yang tidak pernah aku katakan, maka siap-siap ambil tempatnya di neraka, ya. Subhanallah, ya, ini sanad yang panjang
ya, yang disebutkan perincian perawi-perawinya yang didengar langsung Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala, dari ayahnya dan dari kakeknya ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kakeknya yaitu Abu Ahmad tadi ya, Rajab ya, yang namanya Abdurrahman, merupakan aliman, merupakan ulama, wa yaqra'un nasu alaihi ya, dan juga manusia membacakan riwayat-riwayat hadis di hadapannya ya. Kemudian yang kedua, ya, beliau langsung diasuh oleh ayahnya, yaitu Ahmad ya, Ahmad ibn Rajab, yang beliau juga lahir di Baghdad ya. Dan ayahnya juga ulama, disifati oleh para ulama tentang kefakihan ya, keimaman, kesolehan ayahnya. Berkata Ibnu Nasiruddin ya, rahimallahu taala ya, beliau mengatakan ketika mensifati ayahnya ya, Imam Ibnu Nasiruddin yang lahir pada tahun 842 ya, dia dikenal dengan Ibnu Nasiruddin Al-Hafiz Al-Muhaddis ya. Beliau mengatakan ketika mensifati ayah Imam Ibnu Rajab ya rahimallahu taala, al-imamu al-alimu as-salihu al-mukri'u, yaitu dia imam besar, dia ulama, dia orang yang saleh, dan dia orang yang al-mukri ya, yang membacakan hadis ya di hadapan manusia, yang juga meriwayatkan hadis ya. Kemudian yang dermawan, al-muhaddis al-mufid, yang dermawan, kemudian dia juga muhaddis, dan dia juga orang yang banyak memberikan manfaat. Bahkan wadzakara Ibnu Taimiyah bisyaikhil Islam. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan tentang ayahnya bahwasanya ayahnya adalah Syekhul Islam. Wa asna alaihi, ya, memuji. Ya, Ibnu Taimiyah rahimallahu taala memuji ayahnya ya, Imam Ibnu Rajab, wa kana yuhibbuhu wa yumilu bil mawaddati ilaihi, dan juga Ibnu Taimiyah mencintainya ya karena keulamaannya ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar ya, rahimallahu taala juga ya, Al-Asqalani memuji ya, memuji Al-Imam Ahmad tadi ya, Ahmad ibn Rajab Al-Hambali, ayahnya Imam Ibn Rajab ya. Wulida fi Baghdad wa nasya'a biha. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dia lahir di Baghdad dan besar di sana. Wa qara'a biriwayat, dan dia membacakan banyak riwayat hadis. Wa sami'a min masyayikhiha, dan dia mendengar banyak riwayat hadis dari guru-gurunya. Wa rahala ila Dimashq bi auladihi. Dia juga berpergian menuntut ilmu ke Damaskus ya dengan membawa anak-anaknya ya, salah satunya tadi Ibnu Rajab. Fa asma'ahum biha, dia pun memperdengarkan hadis ya, atau mendengar hadis dan memperdengarkan hadis kepada mereka. Kemudian wabil Qudsi, dia juga pergi ke Palestina, wa jalasa lil qurra binimash wa kana dza khairin wa dinin wa afafin. Dia juga duduk kemudian kepada para qurra ya, pembaca-pembaca ilmu ya hadis ya di Damaskus, dan dia adalah orang yang memiliki kebaikan, kemudian memiliki agama yang kuat, dan juga memiliki iffah, kemuliaan ya. Berkata Al-Alimi, Al-Alimus Salihul Mukri'ul Muhaddisu Syihabuddin. Ayahnya ini, ya Ahmad ibn Rajab ini, rahimahullah ta'ala, adalah ulama, orang yang soleh, orang yang ahli ya hadis, muhaddis, juga Syihabuddin ya. Subhanallah. Ini dari dua orang ini saja ya, sudah cukuplah akan betapa mulianya Imam Ibn Rajab rahimahullah taala, langsung dibimbing, langsung dididik oleh ayahnya ya. Adapun akhlak dan sifat Imam Ibn Rajab rahimahullah taala ya, disebutkan ya bahwasanya wa kana rahimahullah taala zahidan wara'an taqiyan muta'affifan. Ya, beliau rahimahullah ini adalah seorang ulama yang zuhud, yang wara'. Taib, sebelum kita lanjut ya, apa makna zuhud dan wara'? Cuma ada yang mau jawab? Mas Dani mungkin? Apa makna zuhud dan wara'?
Baik, sebelum kita lanjut. Tafadhal ya Syekh. Apa makna zuhud dan wara? Mas Dani, suara saya jelas ya, insya Allah ya. Ada yang mau Oke, jawab? mungkin Tafadhal. ini eh, ada kendala mungkin dengan audionya. Oh, nah. Atau ini Kang siapa? Kang Z ya? Siap, Nah, eh tafadhal. zuhud dan waro itu eh, apa kebalikannya dari eh, mencintai dunia dan takut mati gitu. Kebalikannya. Singkatnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Zuhud yang Anda pahami itu proporsional, jadi tidak berlebih-lebihan, diberikan amanah harta, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya, proporsional dan selalu ingat ada eh, kematian dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikembalikan untuk kepentingannya bekal untuk ke akhirat. Kurang lebih seperti itu Ustaz Afwan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan ya bahwasanya zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'uhum fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang enggak bermanfaat di akhiratnya, buat akhiratnya. Adapun wara tarku ma yadurruhum fil akhirah. Wara itu dia meninggalkan apa-apa yang berbahaya di akhiratnya. Kalau zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau wara meninggalkan apa-apa yang berbahaya di akhiratnya. Berarti tingkatan paling tinggi apa? Zuhud ya. Artinya kalau ulama itu sudah disifati zuhud, berarti dia pasti wara. Wara itu berarti dia meninggalkan yang haram, meninggalkan bahkan yang syubhat, yang makruh dia tinggalkan. Kenapa? Karena ini berbahaya nanti di akhiratnya. Adapun zuhud, jangankan yang haram, yang syubhat aja dia tinggalkan, bahkan perkara yang mubah, ya, yang nggak bermanfaat di akhirat dia tinggalkan. Ini disebut dengan zuhud ya. Jadi Al-Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullah ta'ala, beliau adalah zahidan wara'an taqiyan dan bertakwa. Artinya mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, menjaga agamanya ya, muta'affifan juga menjaga iffahnya, menjaga dirinya ya dari minta-minta kepada makhluk ya, baik kekuasaan atau harta atau apapun yang bersifat dunia ya. Kemudian wa kana yanhada iman an mukhalatati abna'id dunya wan nadhara ilaihim wal ijtima'i bihim. Dan beliau rahimahullah taala senantiasa ya disebutkan di sini selalu melarang manusia, terutama tulap-tulapnya tentunya ya, agar jangan bergaul dengan anak-anak dunia. Maksudnya orang-orang yang duniawi. Bahkan dilarang melihat mereka, bergabung sama mereka. Ya, subhanallah, inilah para ulama ya. Wa ya'muru bi mukhalatatis salihin, dan dia senantiasa memerintahkan ya murid-muridnya atau manusia menasihati agar mereka senantiasa bergaul dengan orang-orang saleh, wal ishtighalu bil ilmi, dan senantiasa sibuk dengan ilmu ya. Fahuwa hafizun li kitabillah, beliau adalah hafiz ya Al-Qur'an. Kemudian wa alimun bima athara ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabati wa tabi'in. Dan beliau juga berilmu tentang asar dari Nabi SAW, ilmu hadis ya, riwayat-riwayat hadis beliau berilmu tentang itu. Kemudian wahwa min a'immatil hadis wa hufazihi, dan beliau termasuk ulama hadis dan penghafal-penghafal hadis ya. La yata'assub li madhab, beliau tidak fanatik mazhab ya, walaupun beliau bermazhab Hambali ya. Wa huwa harisun ala ma'rifatil kitabi was sunnah warruju' ila tariqatil lati jara 'alaiha as-sahabati wat tabi'una wa man ja'u ba'dahum minal a'immatil arba' wa ghairihim minas salafis salih.
dan beliau semangat ya untuk mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah, dan semangat untuk rujuk kembali kepada tariqah, yaitu metode manhaj yang telah dilakukan, yang diamalkan oleh para sahabat, ya, para tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka dari imam-imam yang 4, dan selain mereka dari para salafus saleh. Jadi beliau ini subhanallah ya, metode beragama mengikuti para salafus saleh. Maka subhanallah, sungguh layaklah beliau menjadi salah satu ulama yang harus kita ikuti ya ilmunya ya. Makanya kita akan dalami kitab yang akan beliau yang telah beliau tuliskan ya. Dari mana kita tahu ya? Waqad zahara athara dzalika kullu fima khalfa min ta'lifi mutanawwi'ah asna 'alaiha ulama. Kita tahu dari apa? Dari nampak dari peninggalan beliau, dari kitab-kitab yang beliau tinggalkan untuk umat Islam ya. Subhanallah ya, kitab-kitab beliau yang sangat berharga, yang sangat bagus, yang memberikan ilmu di atas jalan yang lurus, di atas manhaj salafus saleh ya. Wa kana rahimallahu taala sahibu ibadah. Beliau juga ahli ibadah. Kemudian beliau juga gemar tahajud, wa tulus salat, dan salatnya panjang ya. Berkata Imam Ibnu Nasiruddin ya tentang beliau, ahadul a'immati zuhad wal ulamaul ubbad. Ya, ketika memuji beliau mengatakan beliau adalah salah seorang imam yang zuhud dan ulama dari para ahli ibadah. Berkata Ibnu Fahad, kana rahimahullah imaman wara'an zahidan. Beliau ya, memuji yaitu Imam Ibnu Rajab adalah seorang imam besar yang wara' tadi, yang meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang mubah yang tidak bermanfaat di akhirat ya. Perkara-perkara mubah yang tidak bermanfaat di akhirat banyak banget ya. Banyak banget, apalagi saat zaman ini ya. Banyak banget. Ya mubah dia, tapi nggak bermanfaat buat di akhirnya, ditinggalkan. Inilah para ulama ya. Kemudian malatil qulubu bil mahabbati ilaihi. Banyak orang yang mencintai beliau ya. Kemudian berkata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimallahu taala, wa kana sahibu ibadatin wa tahajjudin. Jadi ini adalah pujian dari para ulama semua ya. Beliau disebut ahli ibadah dan ahli tahajud. Ya. Kemudian ya beliau juga termasuk orang yang tidak gemar tidak suka sering bergaul dengan orang gitu ya. Ya maksudnya bergaul yang tidak tadi zuhud ya, yang tidak bermanfaat ya, apalagi sampai nongkrong-nongkrong ya. Wal ibti'ad ya an mukhalatatihim ya, la siyama fi awakhir ayyamihi hayatihi, apalagi di akhir hidup beliau ya. Berkata Ibnu Haji ya, kana la yukhalitu ahadan wa la yataraddadu ila ahad. Bahkan beliau dulu jarang sekali bergaul dengan orang ya, menunjukkan kezuhudan beliau ya, karena khawatir nanti banyak kalam. Kita kalau sedang nongkrong itu kan sudah ngumpul sama orang, nanti banyak ngomong kita, ngomong yang nggak bermanfaat ya. Kemudian apalagi sampai ghibah ya, apalagi kalau bapak-bapak ya, ada nongkrong udah yang diomongin macam-macam, apalagi ibu-ibu ya, macam-macam juga yang diomongin ya. Kemudian adapun wafatnya ya, beliau rahimahullah taala wafat dengan meninggalkan banyak karya ya. Beliau juga seorang dai ilallah, yang wara, yang zuhud tadi, yang ikhlas, yang jujur ya. Beliau wafat pada tahun 795 Hijriah ya. Kemudian ada sebuah kisah ya tentang wafatnya itu, di mana beliau sebelum wafat beliau mendatangi penggali kuburnya ya. Dalam kisah wafatnya dan penguburannya ya, diceritakan oleh Ibnu Nasiruddin rahimahullah taala ya, walaqad hadatsani man hadara lahad ya, Ibnu Rajab telah menceritakan kepadaku, yaitu yang membuat
kuburannya, menggali kuburnya Ibnu Rajab rahimallahu taala, anna Syekh Ibnu Rajab ja'ahu qabla an yamut bi ayyam. Jadi beliau sebelum meninggal itu mendatangi tukang gali kuburnya beberapa hari itu. Lalu beliau rahimahullah mengatakan kepada gali kuburnya, "Ifirli hahuna lahad." Tolong kau bikin lubang kubur saya di sini. Akhirnya dibuat oleh penggali kuburnya ini. Setelah itu kata penggali kuburnya, fahafartullahu. Akhirnya aku bikinin lubang kubur buat beliau. Setelah selesai, nazala fil qabr. Imam Ibnu Rajab turun ke kuburan itu dan beliau berbaring di sana. Wattaja'a fihi fa'ajabahu. Lalu penggali kubur ini aneh. Kok dia malah tidur di sana gitu ya. Kemudian setelah itu Ibnu Rajab pun mengatakan, dia bangkit lagi, hadza jayyid. Ya ini bagus nih. Kemudian Imam Rajab pergi. Fa wallahi kata beliau ya. Kata penggali kubur ini, masya'artu ba'da ayyam ila waqad utiya bihi mayitan mahmulan fi na'shihi ya. Fa wada'tuhu fi dhalika lahat wa kata penggali kubur ini, demi Allah setelah beberapa hari aku gali kubur, akhirnya dia datang dalam keadaan mayit, dibawa kuburannya rahimallahu taala Imam Ibnu Rajab Hambali ya. Taib. Adapun perjalanan beliau menuntut ilmu itu sangat panjang ya. Kemudian guru-guru beliau yang masyhur di antaranya adalah Ibnu Qayyim rahimallahu taala ya. Kemudian kesikohan beliau itu sudah tidak diragukan lagi. Beliau ulama yang besar. Akidahnya ya akidah Ahlussunnah di atas manhaj salafus saleh. Dan juga murid-murid beliau yang terkenal ya, di antaranya adalah Ibnu Rassam ya, Ibnu Liham dan juga Ibnu Said Al-Hambali rahimahullah, dan banyak murid-murid beliau. Pujian para ulama tadi sudah kita sebutkan, dan di antara karya beliau yang sangat fenomenal ya, yang sangat berharga, di antaranya adalah Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah khamsin hadis Nabi SAW. Ini akan kita bahas ya, insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kitab beliau yang lainnya banyak yang terkenal, di antaranya itu Fadlu Ilmil Salaf ala Ilmi Khalaf, ini juga karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Fathul Bari ala Syarhi Sahih Bukhari, yaitu juga beliau mensyarah Sahih Bukhari walaupun hanya sampai kitab jenazah ya. Begitu juga kitab beliau yang sangat mulia ya, kitab beliau yang sangat besar Lataiful Ma'arif, dan kitab-kitab beliau yang lainnya ya. Adapun di antara petua dan nasihat beliau rahimallahu taala, di antaranya apa yang disebutkan beliau dalam Ikhtiyarul Aula, kata beliau ya rahimallahu taala, man kana hammuhu talaba mahabbatillahi azza wa jalla, siapa yang cita-citanya hanya ingin mendapatkan cinta Allah, a'tahullahu azza wa jalla fawqa ma yuriduhu minad dunya tabi'an. Allah akan berikan kepada dia di atas keinginannya dari dunia ini yang akan mengikutinya. Ini nasihat dari beliau. Jadi kalau kita, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tujuan kita mencari cinta Allah, hanya cinta Allah, pasti dunia akan mengikuti kita. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mencintai kita, dunia ini udah nggak ada apa-apanya. Dunia ini kan bagian kecil dari ciptaan Allah. Bahkan ujian, bahkan sifatnya juga dunia ya rendah. Tidak abadi ya. Kemudian di antara nasihat beliau, fa inna tawakkul a'zamul asbab allati tastajlibu bihal manafi wa yastadbihu bihal madar. Tawakal itu merupakan sebab yang paling besar untuk mendapatkan manfaat dan mencegah dari bahaya ya. Sebagaimana perkataan Fudail, seandainya Allah mengetahui darimu ikhrajul makhlukin ya, atau engkau mengeluarkan semua makhluk min qalbika dari hatimu, artinya kita hilangkan semua sandaran kita kepada makhluk dalam hati kita, la'ataka kullama turid, pasti Allah akan memberikan kepada kamu apa yang kau inginkan dalam Lataiful Ma'arif tersebut. Kemudian ya, berkaitan dengan nasihat beliau ya, terhadap mengikuti para salafus saleh ya. Beliau mengatakan, man sara ala tariqir rasul, siapa yang mengikuti jalan Rasulullah SAW, wa manhaju, dan juga manhajnya Nabi,
Wa in iktasoda, walaupun dia biasa-biasa saja dalam beramal, fa innahu yasbaqu man sara ala ghairi tariqi wa in ijtahada. Pasti dia akan membalap ya, atau melewati, mengalahkan orang-orang yang berjalan di atas jalan selain Rasulullah SAW. Walaupun dia sungguh-sungguh menempuh jalan itu. Artinya seseorang beragama mengikuti Rasulullah SAW walaupun sedikit, ya, walaupun kelihatan kecil, itu dia akan di depan daripada orang yang semangat beragama, sungguh-sungguh agama tapi mengikuti thariqah selain Rasulullah SAW. Ini juga beliau sebutkan dalam Lataiful Ma'arif. Begitu juga beliau banyak ya perkataan petuah-petuah beliau, di antaranya beliau mengatakan ya, fa innal iktisada fis sunnah khairun minal ijtihadi fi ghairiha, yaitu engkau biasa-biasa saja beragama, beribadah tetapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada engkau sungguh-sungguh tapi tidak sesuai sunnah ya. Kemudian beliau mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammad SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Faman salaka tariqahu kana aqrabu ilallah min ghairihi. Maka siapa yang menempuh jalan Rasulullah SAW, sungguh dia akan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam petuahnya yang lain juga mengatakan walaisatil fadail bi kathratil a'malil badaniyah. Bukanlah keutamaan itu banyaknya amal badan kita, lakin bi kauniha khalisatan lillahi azza wa jalla, akan tetapi kemuliaan itu akan kau dapatkan dengan engkau ikhlas ya beribadah atau ikhlas melakukan amalan, sawaban ala mutaba'ati sunnah, dan juga engkau benar tepat ya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, wa bi kasrati ma'arifil qulubi wa amaliha, dan juga dengan banyaknya keyakinan atau kuatnya keyakinan di dalam hatimu dan juga amalan-amalan hatimu tersebut. Wa ila hadzal ma'na al-isyaratu fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan makna ini sesuai yang didapatkan dari hadis Nabi SAW dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ya, saddidu wa qaribu wa lamu annahu lan yudkhila minkum amalahul jannah. Berlaku luruslah kalian dan berlaku dekatlah kalian, dan ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwasanya kalian tidak dimasukkan surga karena amalan kalian ya. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Dan kata Nabi SAW, sungguh amal yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten ya, walaupun sedikit. Fa'amara bil iktisadi fil amali wa an yadumma ila dhalikal ilmi bi ahabbil a'mali ilallah. Maka kata beliau, maka perintah untuk beramal walaupun sedikit ya, biasa-biasa saja dalam beramal, tetapi amal tersebut berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk sunnah Rasulullah SAW, itu amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi wa bi annal amala wahdahu la yudkhilul jannah. Ini juga menunjukkan amal itu bukan yang bisa memasukkan ke dalam surga, karena kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara petuah beliau ya dalam fadlu ilmi salaf ya, kata beliau min alamatil ilmin nafi, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, annahu yadullu sahibuhu alal harabi minad dunya. Ilmu itu akan mengajak penuntutnya ya, orang yang berilmu tersebut, untuk memerangi dunia. Maksudnya memerangi dunia tidak tertipu dengan syahwat dunia. Wa azamuha riyasa wa syuhra wal madah. Dan dunia yang paling besar yang akan dia perangi, yang akan dia lawan adalah kekuasaan, syuhra, ketenaran, dan pujian manusia. Ya. Naam, ya, karena ilmu ini akan bertentangan dengan kekuasaan dan juga apa tadi, ketenaran dan pujian. Kemudian di dalam petuahnya yang lainnya, dalam Nuzhatul Asma, kata beliau, sima'ul Qur'an yumbitul imani fil qalbi. Mendengar ayat-ayat Al-Quran itu akan menumbuhkan iman di dalam hati. Kama yambutul ma'ul baqal, sebagaimana air itu bisa menumbuhkan tanah ya dengan tanam-tanaman. Wasima'ul ghina yumbitun nifaq, dan mendengar nyanyian musik-musik itu akan menumbuhkan penyakit nifak. Kama yambutul ma'ul baqal, seperti air yang bisa menumbuhkan tanah itu ya.
wala yastawiyani hatta yastawiyal haqq wal butlan, dan tidak akan pernah bersatu, nggak akan pernah sama ya antara Al-Qur'an dan nyanyian-nyanyian tersebut, sebagaimana nggak akan bersama antara hak dan yang batil ya. Taib, itu di antara petuah-petuah beliau. Sebenarnya masih banyak lagi yang insya Allah nanti kita akan sebutkan pada pembahasan kitab-kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Adapun kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, ini adalah kitab yang berisi tentang syarah-syarah dari hadis-hadis pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kitab hadis, dan kita ketahui bahwasanya hadis merupakan sumber utama setelah Al-Quran dari agama kita ini. Ya, kita beragama ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita beriman tentang azab kubur? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita beriman dengan hari kebangkitan? Siapa yang akan membawa liwaul ham, yaitu bendera pujian? Siapa yang akan diberikan syafaat pada hari kiamat, syafaatul uzma? Kemudian malaikat yang akan bertanya kepada kita munkar dan nakir di alam barzah. Kita beriman itu semua dari mana? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tentang perincian ibadah, perincian puasa, perincian muamalah dan yang lainnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran pokok utama, sumber utama. Setelah itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, menjabarkan dari isi-isi Al-Quran tersebut ya. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa hidupnya selalu bersentuhan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalnya, membacanya, mentadaburinya, sampai mengamalkannya, apalagi sampai menyampaikannya. Subhanallah, ini manusia yang beruntung ya. Kenapa? Dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW bersabda, nadarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa balaghaha farubba hamilin faqiha ila man huwa afqahu minhu. Diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Kata Nabi SAW, semoga Allah akan memberikan cahaya, memberikan kebahagiaan, memberikan kegemilangan ya, kepada siapa? Kepada seseorang yang mendengar perkataanku. Ini jelas-jelasnya Nabi mengatakan sami'a maqalati, mendengar perkataanku. Lalu dia mendengarnya ya, kemudian memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang faqih itu menyampaikan, ternyata orang yang mendengarkan lebih faqih, maka dia mendapatkan banyak keutamaan kan. Ternyata orang yang mendengarkan itu lebih faqih. Dalam riwayat lainnya yang diriwayatkan Bazzar ya, dari Muhammad ibn Jubair ya, ibn Mut'im, dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, nadarallahu mra'an sami'a maqalati fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan nadrah tadi ya, kebahagiaan, cahaya, ke cahaya yang benderang ya. Naam ya. Kepada siapa? Kepada orang yang mendengar ucapanku, yaitu hadis Nabi SAW. Fahafidhaha, dia hafal hadis tersebut. Fa'addaha, lalu dia amalkan, dia tunaikan hak dari hadis-hadis tersebut. Kama sami'ah, sebagaimana dia mendengar hadis tersebut. Ya, jadi ini keutamaan orang-orang yang mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini adalah kitab yang berisi tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurang lebih, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bacakan ya kitab ini. Ya, insya Allah biiznillah ta'ala. Mungkin kita mulai dari muqaddimah beliau ya, muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang intinya ya, bahwasanya kurang lebih inti dari muqaddimah beliau akan sampaikan tentang keutamaan Rasulullah SAW berupa jawami'ul kalim yang Allah berikan. Jawami'ul kalim itu adalah satu kata atau dua kata tetapi memiliki makna banyak ya, makna yang begitu panjang ya. Ini adalah mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW ya. Nabi SAW bersabda misalkan, innamal a'malu binniyat. Subhanallah, satu kata ini berapa ratusan ribuan faedah yang bisa diambil dari satu kalimat tersebut ya, satu hadis tersebut ya. Subhanallah ya, inilah Nabi kita Muhammad SAW ya. Kemudian beliau menyebutkan, maka banyak para ulama yang menulis
hadis-hadis Nabi SAW dengan Jawami'ul Kalim, dengan penamaan Jawami'ul Kalim ini ya, di antaranya Al-Hafiz Abu Bakar Ibn Sunni ya, rahimallahu taala, beliau menamakan kitab beliau Al-Ijazu wa Jawami'ul Kalim minas Sunanil Ma'thurah. Begitu juga Al-Qadi Abu Abdillah Al-Qudai ya, beliau juga menamai kitab beliau Asy-Syihabu fil Hikami wal Adab, tentang Jawami'ul Kalim Rasulullah SAW ya. Begitu juga para ulama yang lain yang banyak menulis tentang Jawami'ul Kalim dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka Al-Imam Ibnu Salah, yaitu Al-Hafiz Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, yang beliau terkenal ya ulama. Kalau yang belajar tentang hadis pasti kenal dengan Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Ya, karena beliau menulis tentang ilmu-ilmu hadis ya, yang ringkas oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang mustalah hadis ya. Nah, Ibnu Salah rahimahullah ta'ala ini beliau punya satu majelis, yang majelis tersebut beliau namakan Al-Ahadisul Kulliyah, yaitu hadis-hadis yang mencakup banyak permasalahan. Hadis-hadisnya sedikit, simpel, tapi hadis ini memiliki banyak mencakup banyak hukum, banyak permasalahan yang bisa diambil istifada, istimbat, ahkam, istifada makna dari hadis tersebut. Ya, Ibnu Salah ini dalam majelisnya. Kemudian Ibnu Salah mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Beliau mengatakan ya, inna madaraddin 'alaiha, bahwasanya pokok-pokok agama ini ada pada hadis-hadis ini. Kemudian setelah itu ternyata terkumpul 16 hadis. 26 hadis, 26 hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Salah. Dan ternyata subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala untuk menambahkan hadis tersebut dari 26 itu ditambah kurang lebih kalau nggak salah 18 hadis ya, menjadi 18 atau 26 atau 16 hadis ya, menjadi 42 hadis kalau nggak salah. Jadilah Arba'in An-Nawawi. Jadi Arba'in An-Nawawi itu yang di dalamnya ada 42 hadis ya, itu merupakan lanjutan tambahan dari kitab Ibnu Salah ya, majelis Ibnu Salah. Nah, kemudian imam ini yaitu Imam Zainuddin Abdurrahman Ibnu Rajab Al-Hambari rahimahullah taala diminta oleh tulabnya ya, oleh murid-muridnya mensyarah hadis arba'in tersebut. Akhirnya beliau pun mensyarah hadis tersebut dan menambah menjadi 50 hadis. Jadilah Jami'ul Ulumi wal Hikam yang beliau namain kitab ini, yaitu Jami'ul Ulumi wal Hikam fi syarhi khamsina hadisan min Jawami'il Kalim, yaitu Jami'ul Ulumi wal Hikam, nama kitabnya, penjelasan 50 hadis dari Jawami'ul Kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tambah menjadi 8 hadis ya dari 42. Jadi awalnya Ibnu Salah rahimahullah ta'ala 26 hadis. Ditambah oleh Imam Nawawi, dan ternyata kitab Imam Nawawi, An-Nawawi, Arba'in Nawawi rahimahullah ta'ala ini mendapatkan keberkahan yang begitu besar ya, karena ketulusan niat beliau, keikhlasan beliau ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW, ingin membimbing umat dengan pokok-pokok agama. Akhirnya siapa dari kaum muslimin yang tidak kenal hadis arba'in tersebut ya. Bahkan kaum muslimin di seluruh seantero dunia ini, di masjid-masjid mereka pasti tahu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan hadis arba'innya. Apalagi Riyadhus Shalihinnya ya, rahimahullah ta'ala. Kemudian Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala menambah 8 hadis yang beliau masukkan termasuk pokok-pokok penting dalam perkara agama ini. Maka jadilah kitab tersebut disebut dengan Jami'ul Ulum wal Hikam ya, fi syarhi khamsina hadisan min Jawami'il Kalim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, muqaddimah dari kajian kita yang insya Allah ya, semoga Allah SWT mudahkan ya, kita akan membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis-hadis 50 syarah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga Allah SWT menerima amalan ibadah kita. Semoga Allah menambahkan taufik hidayah kepada kita. Kami mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, kekhilafan dari apa yang kami ucapkan, sampaikan, dan juga sikap kami. Kesalahan benar-benar dari sisi kami, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wassallallahu ala habibina nabina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, tafadhal. rupanya ada sedikit kendala di mikrofonnya Dani. Untuk itu Ana coba backup dulu. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita sudah memasuki sesi tanya jawab atau sesi kedua. Untuk itu bagi yang bertanya disilahkan untuk raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya melalui secara interaktif, ataupun juga dapat pertanyaan disampaikan melalui chat box ke moderator, ataupun juga boleh di chat everyone. Untuk pertanyaan pertama kami persilahkan dari Umu Amr di Amerika dan Kanada. Silahkan Umu Amr. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa syarah Arba'in Nawawi ini banyak sekali. Dan memang agak terbatas kalau yang ada terjemah bahasa Indonesianya. Seandainya Ustadz kita punya buku syarahnya yang ringkas, kemudian ada keinginan untuk membeli lagi yang lebih dalam. Jadi kalau ada beberapa syarah punya, sedangkan kita belajarnya cuma terbatas, apakah itu merupakan tanda kutip kesia-siaan punya buku, beli lagi, padahal belajarnya terbatas. Mohon nasihat itu. Jazakumullahu khairan. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, wajazakumullah khairan, barakallahu fikum ya. Jazakumullah khair atas penanya ya. Semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, memang betul bahwasanya syarah Arba'in An-Nawawi rahimallahu taala itu disyarah oleh banyak para ulama ya. Baik ulama yang terdahulu ya, setelah Imam Nawawi rahimahullah taala, ya salah satunya ini ya syarah yang disyarah oleh Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullah taala, atau ulama-ulama setelahnya termasuk ulama mutaakhirin, dan yang paling masyhur mungkin ya saat ini diantaranya adalah syarah yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya. Beliau juga mensyarah Arba'in Nawawi, dan bahkan kalau nggak salah udah diterjemahkan itu ke bahasa Indonesia ya, dengan sangat ringkas juga, dan termasuk dengan bahasa yang mudah dipahami juga. Baik, barakallahu fikum. Insya Allah ya, apa yang kita beli dari buku-buku tersebut tidak sia-sia ya. Karena buku tersebut ya merupakan buku yang ditulis oleh para ulama. Tinggal nanti kita meminta, berdoa kepada Allah, meminta taufik agar dimudahkan untuk mengatur waktu membacanya dan mempelajarinya ya. Apalagi kalau buku tersebut sudah bisa kita pahami dengan bahasa kita, bahasa Indonesia misalkan, atau bahasa Inggris. Atau kalau kita ada guru ya alhamdulillah ya, bisa kita pelajari atau bisa kita tanya dari perkara-perkara yang tidak kita pahami. Dan kami menasihati ya kepada Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita mampu untuk menghafal walaupun sedikit-sedikit ya, kita hafal sedikit-sedikit hadis-hadis Nabi SAW. Apalagi hadis ini adalah hadis yang simple ya, singkat dari hadis Nabi SAW ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua, yang memberikan taufik, dan buku yang sudah kita beli tidak akan pernah sia-sia. Silakan disimpan, kemudian dijadikan bacaan di waktu pilih waktu yang kita semangat gitu untuk membacanya. Jadi membaca itu jangan cari yang santai ya, walaupun ya santai juga bagus ya, kita manfaatkan waktu santai dengan baca, tapi pilih waktu yang terbaik ya untuk membaca. Kita harus bertekad menuntut ilmu agama ini, menyiapkan waktunya kita sisihkan untuk membaca buku-buku agama tersebut ya, di antara buku berkaitan dengan hadis arba'in ini ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wafaqakumullahu al-jami'. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, Waalaikumsalam mungkin ini warahmatullahi ungkapan wabarakatuh. dan mohon nasihatnya. Ungkapannya ketika mendengarkan cerita-cerita para ulama, penulis buku, sepertinya mereka tidak punya waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Dari kecil sampai akhir hayatnya, semuanya terkait dengan ilmu. Dari keluarga baik-baik atau dari keluarga yang memang mendukung untuk berilmu. Sedangkan Nah, kami, Ustadz, dibesarkan dari keluarga yang jauh dari ilmu. Sehingga ketika kami sudah tua atau sudah dewasa seperti ini, baru mengenal. Sepertinya di sana kurang dan di sini kurang. nah, Sepertinya juga jauh sekali dari ibadah yang wajib juga belum terlaksana. Bagaimana nasihat Ustadz untuk tetap semangat Ustadz sampai akhir hayat, stick atau istiqomah dalam majelis ilmu? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. baik. Wa jazakumullah barakallahu fikum. Naam, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita semangat untuk beribadah, ya, semangat untuk meniti jalan yang lurus sampai kita diwafatkan dalam keadaan istiqomah dan dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan ikhlas lillah, yaitu la ilaha illallah. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah memilih memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak sama kedudukannya di sisi Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Kalau para nabi dan rasul pun mereka bertingkat-tingkat kemuliaan keutamaannya, apalagi selain mereka, tentu mereka pun bertingkat-tingkat kemuliaan dan keutamaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walikulin darajati mimma amilu, ya. Dan setiap kalian itu darajat mimma amilu, ya. Bertingkat-tingkat amalnya, ya, apa yang kalian lakukan. Maka yu'til hikmah may yasha, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah telah berikan hikmah tersebut, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, ya, yu'ti fadlahu may yasha, ya, memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, nah, mereka para ulama, subhanallah, ya, kehidupan mereka, kemudian lingkungan mereka, itu semua adalah keutamaan yang telah Allah berikan, tetapi juga, ya, tidak kita pungkiri itu juga usaha yang dilakukan oleh orang tua mereka, ya, oleh lingkungan mereka, ya. Makanya kita pun bisa, ya, mendapatkan karunia yang besar dari sisi Allah, ya. Kita memohon kepada Allah, berdoa, semoga kalau tidak kita yang menjadi orang yang para ulama, misal kita berharap anak-anak kita, kalau enggak ya cucu-cucu kita bisa, ya, kita maka berkorban dari sekarang, ya, kita bersungguh-sungguh untuk ilmu agama, kemudian kita bersungguh-sungguh mendidik anak dan cucu kita agar berada di jalannya penuntut ilmu, misalkan, ya, kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin, ya. Fattakullah mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kamu semampu kamu, ya, sekuat tenaga kamu, ya. Wajahidu fisabili haqqa jihadi, ya, bersungguh-sungguhlah engkau berjihad di jalan yang benar, ya, dengan jihad yang benar. Kemudian Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh menuju kami, menuju jalannya Allah, Allah akan berikan jalan-jalan tersebut. Jadi Allah menyuruh kita untuk memanfaatkan, ya, fasilitas yang sudah Allah berikan dari tubuh kita, ya, harta kita, kemampuan kita, kemudian akal pikiran kita. Manfaatkan ini semua untuk mendapatkan fadilah karunia tadi, yaitu ilmu yang Allah berikan, ilmu agama ini. Dan tidak telat, ya, tidak ada kata terlambat. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, jujurlah kepada Allah. Karena kalau kita jujur, kemudian kita bertobat, kemudian kita berupaya memaksimalkan apa yang ada saat ini, ya, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya, ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena fakih dalam agama itu adalah pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah karuniai, ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Ya, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ya radhiyallahu taala anhu, barang siapa Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang tersebut, Allah akan jadikan dia faqih dalam agamanya. Dan tidak kita pungkiri, ternyata ada juga para ulama yang tadinya dari maksiat bertobat akhirnya jadi para ulama. Ya, bukankah para sahabat juga dulu adalah mereka orang-orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan, jauh dari kebenaran, tapi akhirnya mereka menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Maka kita pun insya Allah bisa. Selama kita masih hidup, Allah berikan kesempatan, maka jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang emas ini untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang berilmu, ya hamba Allah yang menunaikan hak-hak Allah dan menjalankan agamanya ya. Waffaqakumullah jami'a ala kulli khairin wa salahin wa ala a'mali saleh ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kefakihan dalam agama ini ya. Rabbana zidna ilma, nasallallahu salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfatain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Naam. Silakan, Dani, boleh dicek dulu audionya? Tes. Ya. Baik, sudah Apa dah? terdengar. Udah kedengeran? Naam, udah kedengeran Mas. Sudah, Ana sudah. udah dengar. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khair Ustadz untuk jawabannya. Sebelumnya kami persilahkan kepada para jamaah yang masih ingin bertanya, silakan untuk langsung mengajukan pertanyaan di ruang Zoom atau di komentar yang ada di YouTube atau juga komentar atau kolom chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Tafadhol, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Tafadhol. Ya, Ustadz boleh satu lagi? Naam, tafadhal. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait tadi zuhud dan warok misalnya, sepertinya susah sekali mendapatkan tingkatan itu. Seandainya Ustadz seperti ini, kalau kita punya penghasilan, kemudian penghasilan kita sisihkan sebagian untuk beli buku, baik untuk pribadi atau untuk donasi, dan mengurangi makanan-makanan atau pengeluaran-pengeluaran yang biasanya lebih tanda kutip menyenangkan hati, dan ini kita cut dengan niat untuk menjadi orang yang lebih zuhud atau bisa melaksanakan kezuhudan atau bisa bersifat wara. Apakah itu bisa jadi wasilah Ustadz, bisa jadi punya akhlak yang baik? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Naam, wa jazakumullah khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, hadis yang diriwayatkan Nu'man bin Bashir ya radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ya wa bainahuma umurun mushtabihat. Sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat ya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang mengetahui perkara yang syubhat. Artinya ada yang mengetahui, di antaranya para ulama yang mengetahui perkara-perkara syubhat tersebut. Kemudian setelah itu ya Nabi SAW menyebutkan siapa yang terbebas dari syubhat ya faqad istabra alidini wa irdi, sungguh dia telah terbebas, terjaga kehormatan dan agamanya. Siapa yang jatuh ke dalam syubhat ya faqad waqa'a fil haram ya yushiku an yarta'afi, sungguh dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, artinya hampir dia masuk ke jurang keharaman. Karra'i yara haulal hima ya, seperti pengembala yang berjalan dengan gembalaannya di tanah larangan ya yushiku an yarta'afi, ya, hampir-hampir saja gembalaannya itu, hewan-hewan gembala masuk ke tanah larangan tersebut. Setelah itu Nabi mengatakan ala inna likulli malikin hima ya ala inna himallahi maharimu ala inna fil jasadi mudghah.
Ketahuilah kata Nabi SAW, di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik semuanya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk semua akan buruk. Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Jadi zuhud dan wara itu ada di hati. Artinya apa? Itu amalan hati, amalan yang sangat mulia. Ya. Kemudian anggota badan ini akan mengikuti isi hatinya. Ya. Maka perbaiki hati kita dengan berdoa kepada Allah agar menjadikan hati kita ini hati yang takwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan hatiku ini ketakwaannya. Sucikan hatiku ini, engkaulah walinya, engkaulah yang bisa mensucikannya. Engkaulah adalah wakilnya ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang lalai. Ya. Hati yang lalai ya. Yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari syahwat jiwa yang enggak pernah kenyang, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kita perlu ya mengoreksi, memuhasabah, mengorek-orek isi hati kita ini terhadap dunia ini gimana sih? Karena zuhud dan wara ini di hati, amalan hati yang akan dibuktikan dengan amalan badannya ya. Dengan hatinya zuhud, hatinya wara, mengementingkan akhirat, kebahagiaan akhirat, kesenangan di akhirat, kesejahteraan di akhirat, maka dunia udah nggak ada di hatinya lagi. Walaupun dunia ada di tangannya, walaupun dunia ada di tubuhnya, walaupun kekayaan ada di tangannya, tapi itu nggak di hati. Artinya dia akan manfaatkan ini. Kalau dia wara, berarti dia nggak akan mengambil lagi yang haram. Kalau pernah ada yang haram, dia tinggalkan. Kalau dia zuhud, dia akan jadikan dari harta perkara-perkara yang bermanfaat buat di akhirat. Maka semoga ya apa yang dilakukan usaha untuk memotong misalkan biaya hidup atau penghasilan yang biasanya budgetnya digunakan untuk bersenang-senang, dia potong kepada yang lebih baik lagi, untuk sedekah, untuk infak, untuk beli buku, untuk ilmu. Subhanallah. Mudah-mudahan itu dari hati yang jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang bisa melakukannya ya. Karena sedekah adalah amalan yang terbaik. Maksudnya sedekah itu adalah amalan soleh, ya, amalan baik, amalan yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Buku juga dalam rangka menuntut ilmu, ya, itu juga amalan yang baik, ya, karena menuntut ilmu itu bagian dari ibadah. Maka semua metode, ya, cara yang kita gunakan untuk menuntut ilmu itu adalah cara kita beribadah kepada Allah, cara kita menuju surganya Allah. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah," atau kama qala Rasulullah SAW ya. Siapa yang dia menempuh satu perjalanan menuju menuntut ilmu ya, mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan dia perjalanan ke surga. As-suluk dalam menuntut ilmu, kata para ulama, ada hissiyah, ada ma'nawiyah ya. Hissiyah itu badannya, ya, ada ma'nawiyah itu cara memahaminya, menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an. Adapun hissiyah tadi dia beli buku, dia ambil rekaman, dia kajian walaupun misalkan secara online seperti ini, semua adalah cara-cara yang kita tempuh untuk menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan kita akan dimudahkan Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat zuhud dan sifat wara tadi, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba yang mementingkan negeri akhiratnya, kesejahteraan akhiratnya, kebahagiaan akhiratnya, kesenangan akhiratnya, karena memang wa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Negeri akhiratlah kehidupan sejatinya. Ya, saya sering mengulang-ulang, kemewahan yang paling kekal di akhirat, kesejahteraan yang paling sejahtera di akhirat, kebahagiaan yang paling bahagia di akhirat, makanannya kekal, nikmat abadi, pasangannya, istri-istrinya atau suaminya juga kekal abadi, cantik, jelita, ganteng, muda selama-lamanya. Kemudian tempat tinggalnya juga berlapiskan dengan emas, perak, dan yang lainnya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawabannya. Kepada para peserta kajian, barangkali masih ada pertanyaan.
mungkin dari jamaah yang mendengarkan di YouTube atau juga yang dari Zoom. Nanti saya yang nanya ya, kalau nggak ada yang nanya, Mas. Katanya Nah, insya Allah Ustaz. ada hadiah nanti. Dari adminnya ada hadiah nih. Nah, Insya Ustaz. Allah nanti Ustadz tanya ya. Mana tanya. Barangkali sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, mungkin ada yang bertanya? Nah, barangkali sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, barangkali Anda ada pertanyaan juga Ustadz, masih terkait dengan zuhud yang tadi. Nah, Kalau kita baca sejarah atau sirah dari para nabi, kemudian juga dari asar para salaf, bagaimana kehidupan mereka dengan kesederhanaan mereka dan seterusnya, banyak kita jumpai kisah-kisah zuhud semacam itu yang mungkin oleh sebagian orang dimaknai berlebihan, sehingga yang dimaknai dengan zuhud itu adalah sama sekali meninggalkan dunia, begitu Ustadz. Sedangkan tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz juga, zuhud ini adalah amalan hati, begitu. Dan kita juga tahu bahwa ada ulama dan juga ada para sahabat yang juga kaya raya, begitu. Nah, apakah zuhud ini kemudian bertentangan dengan memiliki harta di satu sisi, kemudian apakah zuhud itu seperti yang tadi dimaknai oleh sebagian orang, selalu bermakna bahwa hidupnya sangat sederhana, kemudian meninggalkan dunia sama sekali, seperti itu, Ustaz. baik. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang adil. Umat wasata itu umat yang adil, umat yang pertengahan. La ghulu wala jafa. Tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan ya. La tafrid wala ifrat. Jadi kita ini harus adil. Maka zuhud ya yang kita sebutkan tadi itu amalan hati yang memang tujuannya akhirat. Sehingga perkara-perkara dunia yang diperintahkan Allah yang tidak haram, apalagi itu kewajiban, nggak akan dia tinggalkan. Seperti mencari rezeki, menafkahi keluarga, makan, minum, ya. Karena pada hak kita ada, pada badan kita ada hak, pada istri kita ada hak, ya, pada anak kita juga ada hak yang harus kita bergaul sama mereka, nafkahi mereka, kasih tempat tinggal, kasih pakaian semampu kita ya. Dan di dalam Al-Quran juga Allah berfirman dalam surah Al-Qasas itu ayat ke-77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kejarlah kebahagiaan, pahala untuk kalian di negeri akhirat. Jadi Allah suruh kita nyari itu sebenarnya nyari akhirat. Tentang dunia ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan kamu bagianmu di dunia ya. Artinya kamu masih hidup di dunia. Jadi kita harus adil ya, tetapi tentu tidak juga gulu ya seperti orang yang benar-benar nggak pengen dunia, nggak makan, nggak minum, misalnya dia puasa terus atau dia nggak mau nikah, dan itu ditentang oleh Rasulullah SAW ya ketika para tiga orang sahabat yang ingin terus puasa, yang ingin terus qiyamul lail nggak tidur, yang ingin terus ibadah nggak mau nikah, kan Nabi SAW mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi SAW manusia yang paling zuhud, tapi Nabi juga punya istri, Nabi juga makan minum. Tapi lihat kehidupan Nabi, semuanya penuh dengan akhirat ya. Nabi punya harta, mendapat ghanimah ya, kemudian juga mengumpulkan zakat mal. Itu kan Nabi yang berkuasa terhadap harta kaum muslimin. Tapi itu enggak ada sedikit pun di hati Rasulullah SAW. Di tangan aja, sebentar lepasnya, dibagi. Betapa dermawannya Rasulullah SAW ya, sampai di akhir hidup beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau meninggalkan masih ada hutang dengan orang Yahudi yang beliau gadaikan baju perangnya itu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah mereka, begitu juga para sahabat, mereka kaya tetapi nggak di hati. Kekayaannya mereka infakkan di jalan Allah. Bagaimana infaknya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala, bagaimana infaknya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, bagaimana infaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mereka sahabat-sahabat yang kaya raya, tapi mereka bermewahan dalam infak ya, memberikan yang terbaik, yang berkualitas untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena hati mereka sudah akhirat. Harta yang Allah titipkan itu sekedar di tangan sebentar,
lalu mereka infakkan itu di jalan. Jadi zuhud itu tidak juga berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan dunia ya apa, tidak juga kan kita harus kaya, akhirnya fokus, akhirnya sibuk dengan dunia, akhirnya lupa dengan amalan-amalan akhiratnya. Jadi harus adil ya tadi ya. Wallahu taala alam. Nah, jazakumullah khairan, Ustaz. Sepertinya ada yang akan bertanya dari jamaah, tafadhol. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ayakumullah. Sehat alhamdulillah. Baik kok. Baik. Abang Ustaz, ini saya kebetulan kan lama tidak tahu tentang informasi Ustaz. Apakah ini masih di Madinah Ustaz? Naam, masih di Madinah, naam. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Baik, izin bertanya Ustaz. Naam, tafadhal, baik kok. Insya Allah ini masih berelasi lah dengan kesulitan gitu Ustaz. Di masyarakat kita secara khususnya di suatu daerah kan ada ungkapan Ustaz yang mana di antara ungkapan tersebut adalah terlampau arif diri binasa, kurang arif badan celaka. Seperti itu Ustaz. Ada ungkapan seperti itu. Baik. Nah, dikaitkan dengan amal soleh Ustaz. Berarti kalau saya pahami kan hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang disarankan untuk berhati-hati seperti itu Ustaz ya. Nah, itu ungkapan dari mana, Pak? Itu kebetulan membaca aja Ustaz. Kebetulan membaca aja di sebuah reaksi gitu Ustaz. Nah, seperti itu saya mengambilnya bahwa mungkin saran untuk supaya kita berhati-hati seperti itu mungkin Ustaz ya. Nah, dikaitkan dengan amal soleh Ustaz, sikap seperti ini sebetulnya apakah hanya sebatas bisa dikatakan bahwa ini merupakan sebuah kuman daripada sifat manusia yang mana kecerdasan akan menuntun seseorang menuju ke sifat seperti itu. Apakah seperti itu saja atau bagaimana Ustaz ya? Ataukah memang justru bertentangan gitu Ustaz dengan jalan yang memang harus kita tempuh seperti itu? Mungkin seperti itu Ustaz. Baik. Terima kasih atas ungkapannya tadi? Ungkapannya apa tadi? Ungkapannya apa tadi, Afwan? Iya, saya pernah nemuin ungkapannya seperti ini Ustaz, bahwa terlampau arif diri binasa gitu. Kemudian kurang arif badan celaka seperti itu. Kalau nggak salah ini ungkapannya orang Minangkabau Ustaz. Oh, barakallahu fikum. Iya. Nah, wallahu ta'ala ya, saya sebenarnya belum memahami ungkapan tersebut, maknanya apa, mungkin digunakan di kasus seperti apa juga saya nggak tahu Pak ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin dengan kita mendapatkan petua atau nasihat dari Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, atau petua para ulama, insya Allah ini yang bisa menambahkan iman dan amal soleh kita. Adapun ungkapan-ungkapan selain itu, ya kalau itu maknanya benar ya silakan kita pahami ya, kemudian jadikan petua atau nasihat ya seperti ungkapan-ungkapan orang tua terdahulu ya. Tapi untuk masalah ini wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu maknanya ya. Wallahu ta'ala alam. Pak Eko, apakah jawaban dari Ustadz sudah cukup? Baik. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Nah, barakallahu fikum Pak Eko. Mungkin kesempatan sekali lagi apabila masih ada pertanyaan dari para jamaah. Kemudian dari jamaah yang juga mengikuti di Zoom, barangkali kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sekarang waktu untuk pertanyaannya disampaikan kepada Ustadz. Apakah masih ada pertanyaan?
Sepertinya belum ada pertanyaan lagi, Ustaz. Naam. Baik. Pertanyaan dari kami ya, simple. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dilakopi Rajab Ibn Rajab ya. Ibn Rajab itu dari mana asalnya, siapa orangnya? Nah, mungkin itu aja pertanyaan. Ada 2 atau 1 pertanyaan? Ada 2 atau 1 pertanyaan ini dari admin. 2 Cukup 1 mungkin ya. atau 2 pertanyaan dapat 2 hadiah. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua, apa sebab Ibn Rajab menulis kitab Jamil Ulum? Ya, Jamil Ulum. Sebabnya apa? Nah, untuk para peserta ada 2 pertanyaan dari Ustadz. Yang pertama, lakop dari julukan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah Ibnu Rajab Ibnu Rajab. Ini dari mana? Begitu ya, Ustadz. Kemudian Naam. yang kedua adalah mengapa beliau menulis kitab yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya, yaitu Jamil Ulum Al-Hikam. Tafadhol, apabila ada jamaah yang ingin menjawab langsung, silakan untuk mengacungkan tangan, kemudian menjawab pertanyaannya, atau apabila kalau yang ada di Zoom barangkali ya, yang ada di Zoom barangkali juga bisa menjawab. Tafadhol, dari para peserta. Sudah disiapkan hadiah berupa kitab Jamil Ulum Al-Hikam oleh panitia. Nah, tafadhol Pak Eko. Izin untuk menjawab yang pertanyaan kedua, boleh Ustaz ya? Boleh, tafadhol. Baik. Izin Ustaz untuk menjawab, tapi mungkin jawabannya dari sebuah ini aja, keberanian untuk memberanikan diri aja Ustaz. Nah, tafadhol, Eh, nggak apa-apa, Pak. Seperti ini Ustaz, tadi alhamdulillah telah dijelaskan oleh Ustaz di dalam pengantar mukadimah daripada tadi. Yang betul yang kami terima bahwa diawali oleh Ibnu Solah yang sedang menyelenggarakan kajian terkait hadis-hadis yang berkaitan dengan berbagai permasalahan seperti itu saja. Nah, Sehingga terkumpullah 28 hadis. Kemudian 26. oleh Imam An-Nawawi dengan maksud yang mungkin sama gitu, kemudian terkumpul lagi beberapa hadis, kalau tidak salah itu antara 16 tadi Ustaz ya, 16 hadis, sehingga menjadilah Arba'in An-Nawawi seperti itu. 42 hadis ya. Tadi 26 hadis, Ibnu Salah 26 hadis. 26 lanjut. hadis, baik. 26. Nah, kemudian dari Arba'in Nawawi tersebut, Al-Imam Ibnu Rajab kemudian mengumpulkan lagi hadis yang terkait, sehingga bertambah lagi kurang lebih 8 hadis seperti itu, sehingga tersusunlah kitab yang beliau tulis tersebut. Mungkin jawaban secara yang kami ketahui seperti itu. Jadi berapa hadis totalnya? Jadi 50 hadis berarti ya Ustaz ya? 42 dan hadis. 8. 50 hadis. Baik. Mungkin itu Ustaz yang barakallahu fikum. Santa ya, santum, Masya Allah. Itu sebabnya ya, di antara sebabnya ya diminta oleh murid beliau ya untuk menta'liq atau mensyarah hadis-hadis Arba'in Nawawi tersebut. Adapun kisahnya ya seperti tadi itu benar. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Untuk Pak Eko, jazakumullah khair sudah menjawab, dan alhamdulillah jawabannya dibenarkan oleh Ustadz. Silakan untuk menghubungi admin untuk nanti mendapatkan alamat untuk pengiriman bukunya. Tafadhol, untuk pertanyaan yang pertama masih terbuka kepada
para jamaah lain yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube barangkali ingin menjawab terkait dengan pertanyaan yang pertama, mengapa beliau penulis kitab yang akan kita bahas ini diberi lakab atau diberi nama Ibnu Rajab, Ibnu Rajab begitu. Boleh menjawab Pak Ustadz? Naam, Izin. tafadhal. Kalau nggak salah karena kakeknya lahir di bulan Rajab ya Pak Ustadz. Makanya dipanggil Ibnu Rajab. Naam, Rajab itu siapa? Kakeknya? Kakeknya. Naam. Barakallahu fikum. Benar jawabannya. Naam, Rajab itu adalah lakop atau gelar kakeknya ya. Makanya anak-anaknya dipanggil Ibnu Rajab. Ayahnya dipanggil Ibnu Rajab, beliau juga dipanggil Ibnu Rajab, tapi qadarullah yang paling terkenal beliau ya. Ibnu Rajab yaitu Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimallahu taala. Barakallahu fikum. Naam, jawabannya benar. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya, jamaah sekalian ya. Semoga Allah mudahkan kita semua nanti biiznillah yang membahas kitab ini, membacakan yang disyarah oleh Ibnu Rajab ya, rahimahullah taala. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Berhubung di sini sudah mau maghrib di Madinah, saya pamit ya semuanya. Nasallallahu salam wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana ilahana kullah ya wala yakilana ila anfusina tarfata'in wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum ya Mas Dani dan admin serta jemaah semuanya. Sekalian saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz telah memberikan materi kepada kita di kajian Mukaddimah kajian Jamil Ulum Al-Hikam yang di hari ini adalah kajian perdana yang insya Allah akan kita lanjutkan juga untuk kajian di minggu-minggu selanjutnya, pembahasan mengenai kitab Jamil Ulum Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat kita terima, dapat kita amalkan dan dapat kita pahami untuk pertemuan-pertemuan ini dan pertemuan yang selanjutnya, sehingga kita termasuk di antara golongan yang tadi dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai golongan yang mengambil warisan dari para nabi. Kemudian apabila ada kekurangan dari kami selama menyampaikan, selama menjadi moderator dan juga selama dari kajian ini, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tutup kajian untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.